Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Nur Fadila dengan NIM 190161104. Saya merupakan salah satu mahasiswa pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman pembelajaran pengantar sosiolinguistik semester Juli-Desember tahun 2021. Yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Hakikat linguistik adalah ilmu yang objek kajian bahasanya, sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Pembelajaran linguistik secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan objek kajiannya, yaitu linguistik makro dan linguistik mikro. Yang kedua berdasarkan tujuan kajiannya, yaitu kajian teoritis dan kajian terapan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pendapat Chayr. Pendapat Chayr ada dua pembagian linguistik, yaitu linguistik sejarah dan sejarah linguistik. Selanjutnya kita membahas ke sosiolinguistik. Hakikat sosiolinguistik adalah sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Teori sosiolinguistik dikemukakan oleh Krida Laksana, di mana memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan bahasa dan aspek yang akan bagi sosial tertentu. Selanjutnya itu memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Dalam mengajar bahasa di sekolah berfungsi dalam kajian bahasa secara internal, yaitu akan menghasilkan peran-peran bahasa secara objektif, deskriptif dalam wujud berbentuk sebuah buku tata bahasa. Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Krida Laksana memberi sambungan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan bahasa, sebagai kajian internal terhadap bahasa yang menyajikan kaidah-kaidah bahasa tanpa mengaitkannya dengan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Ada pembagian sosiolinguistik, yaitu sosiolinguistik terapan. Subdisiplin sosiolinguistik yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial. Penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial ini harus selalu memperhatikan faktor-faktor situasi, maksud pembicaraan, dan status lawan tutur penerapan atau penggunaan bahasa semacam itu. Selanjutnya lebih dikenal dengan istilah pragmatik. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan bahasa dan masyarakat. Pengertian bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik berdasarkan ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan sosiologis yang terdiri dari standarisasi atau pembakuan, otonomi atau keotonoman, historis atau kesejarahan, vitalitas atau keterpakaian. Sedang yang kedua itu berdasarkan sikap politik, terbagi atas 4. Yang pertama itu bahasa resmi, bahasa negara, bahasa pemersatu, dan bahasa nasional. Yang ketiga berdasarkan tahap pemerolehan. Pada tahap pemerolehan ini bahasa terdiri dari 4. Yang pertama itu bahasa ibu, yang kedua bahasa pertama, yang ketiga bahasa kedua, yang keempat bahasa asing. Selanjutnya pengertian bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik menurut Lingua Franca terbagi atas 4, yaitu bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, bahasa Inggris di dunia kontemporer, dan bahasa Bantu. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat kita tinjau yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Menurut Chayr dan Agustina bahwa bahasa merupakan sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Yang yaitu pengertian masyarakat. Nah, masyarakat merupakan sekumpulan individu dalam suatu wilayah geografi yang diikat dan mengikat dirinya dalam satu tatanan nilai yang disepakati secara konvensi, dan melalui tatanan tersebut, individu-individu tersebut menjalin interaksi sosial. Selanjutnya, kita membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Hubungan antara bahasa dan masyarakat merupakan hubungan yang terdapat di antara bahasa dengan masyarakat adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Ciri-ciri organisasi informal. Yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua spontanitas, yang ketiga hubungan-hubungan di antara anggota dan tujuan-tujuan tidak jelas, yang keempat yaitu informal,
memiliki pimpinan informal sendiri, sistem khas status, komunikasi, standar kerja, dan norma perilaku yang tersendiri. Setelah kita membahas tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat, selanjutnya yaitu tentang pengertian masyarakat dalam kajian sosiologi. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Menurut Émile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif secara mandiri, bebas dari individu yang merupakan anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya itu tentang sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik. Karena itu, sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut. Sosial adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi, kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang kontak bahasa dan diagnosia. Yang pertama yaitu pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan perubahan dalam sistem bahasa yang menjadi milik tetap pembicara eka bahasawan dan memiliki perkembangan sejarah bahasa itu. Jenis kontak bahasa ditinjau dari sifatnya ada dua. Yang pertama yaitu kontak regional, yang kedua kontak bahasa non-regional. Yang ketiga, pembahasan tentang kontak bahasa dan kontak kebudayaan. Kontak bahasa dan kebudayaan merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai dan norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan merupakan sebagian benda-benda dari hasil manusia. Ada dua faktor untuk menentukan butir-butir nilai kultural seorang dewi bahasawan, yaitu butir-butir nilai yang dihasilkan dari kontak kebudayaan yang spesifik, serta lingkungan sosial yang spesifik pula, dan lingkungan yang keluarga di mana membentuk tipe pengalaman dewi bahasawan tersebut. Faktor penyebab terjadinya kontak bahasa ada 5. Yang pertama yaitu adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antara sesama tetangga lama. Yang terakhir yaitu adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Akibat dari kontak bahasa terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Pidgin, Creole, Vernaculaire, dan standar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kedewibahasaan bahasa. Pertama yaitu pengertian kedewibahasaan. Menurut Halliday, kedewibahasaan adalah keadaan seorang pembicara yang sudah menguasai dua bahasa dan menggunakan kedua bahasa tersebut dalam berbagai pemakaian. Pola-pola kedewibahasaan dapat dijelaskan dengan memperhatikan luas kedua bahasa di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Oleh sebab itu, jumlah bahasa melebihi jumlah negara di dunia. Penyebab timbulnya kedewibahasaan terjadi karena dua bahasa yang berkontak, sehingga penutur dapat mempelajari unsur-unsur dari bahasa. Berdasarkan pemakaian bahasa, negara dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu negara eka bahasa, negara dwi bahasa, dan negara aneka bahasa. Sedangkan tingkat kedewibahasaan ada 2, yaitu tipologi ketersabaran dan tipologi horizontal vertikal. Pengukuran kedewibahasaan melalui kemampuan kognitif terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pengetahuan akan gramer dan kosakata suatu bahasa. Yang kedua, mengetahui bagaimana memakai dan merespon terhadap berbagai tindak tutur yang berbeda. Yang ketiga, pengetahuan akan kaidah tutur. Yang keempat, bagaimana memakai bahasa secara tepat. Efek kedewibahasaan terjadi atas 2 faktor. Yang pertama yaitu alih kode dan campur kode. Nah, kita bahas ke pembahasan yang pertama yaitu alih kode. Alih kode merupakan pergantian 2 bahasa atau lebih, 2 ragam atau lebih, beberapa gaya dalam satu ragam atau dialek atau lebih. Sedangkan campur kode merupakan penggantian 2 bahasa atau lebih, 2 ragam atau lebih, 2 dialek atau lebih yang terjadi dalam suatu ujaran. Pendidikan kedewibahasaan terbagi atas 4, yaitu pendidikan kedewibahasaan transisional, yang kedua pendidikan
kedewibahasaan monoliterat, yang ketiga pendidikan kedewibahasaan bilaterat bagian, dan yang keempat pendidikan kedewibahasaan bilaterat. Selanjutnya kita membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama yaitu interferensi bahasa. Interferensi merupakan fenomena linguistik yang terjadi secara alami ketika seseorang mulai mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Menurut Lott, interferensi merujuk pada kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh para pembelajar ketika menggunakan bahasa kedua yang sedang ia pelajari. Titik kesalahannya itu di mana memiliki keterkaitan dengan bahasa pertama. Ciri-ciri interferensi ada dua, yaitu bahasa sebagai sumber atau biasa dikenal dengan sebutan bahasa donor. Yang kedua, bahasa sasaran atau bahasa penyerap unsur serapannya atau importasi. Jenis-jenis interferensi ada 4, yaitu ditinjau dari asal-usul serapan, yang kedua ditinjau dari arah unsur serapan, yang ketiga ditinjau dari segi pelaku, yang keempat ditinjau dari segi bidang. Penyebab terjadinya interferensi ada 5. Yang pertama yaitu kedewibahasaan penutur, yang kedua tipisnya kesetiaan pemakai bahasa, yang ketiga kurangnya kosakata bahasa dalam menghadapi kemajuan zaman, yang keempat menghilangnya kosakata yang jarang digunakan, dan yang kelima kebutuhan sinonim. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan kedua yaitu integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah sebagai unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap telah menjadi bagian dari bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penyebab terjadinya integrasi bahasa ada 3, yaitu kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, yang kedua urgensi penyerapan unsur bahasa, yang ketiga sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Bentuk-bentuk integrasi bahasa ini ada 4. Yang pertama yaitu integrasi audial, yang kedua integrasi visual, yang ketiga integrasi penerjemah langsung, dan yang keempat integrasi penerjemah konsep. Selanjutnya kita membahas tingkat variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Ada 2 pandangan variasi bahasa ini. Yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua, yaitu variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Penyebab adanya variasi bahasa ada 2, yaitu keragaman kegiatan interaksi sosial penutur bahasa dan penutur bahasa yang tidak homogen. Kita bahas beberapa jenis variasi bahasa, yaitu pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi atas 4, yaitu variasi bahasa idialek, yang kedua variasi bahasa dialek, yang ketiga variasi bahasa kronolog atau dialek temporal. Selanjutnya itu yang keempat variasi bahasa sosiolek. Pada variasi bahasa sosiolek terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, variasi bahasa berdasarkan usia, variasi bahasa berdasarkan pendidikan, variasi bahasa berdasarkan seks, variasi bahasa berdasarkan profesi, variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan, selanjutnya variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur. Pembagian variasi bahasa yang kedua yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan status dan kelas sosial yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu akroleg, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi pemakaian yang merupakan fungsiolek atau register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan bidang apa. Yang keempat, jenis variasi bahasa berdasarkan segi keformalan terbagi atas 5. Yang pertama ragam beku, yang kedua ragam resmi, yang ketiga ragam usaha, yang keempat ragam santai, dan yang kelima ragam akrab. Selanjutnya, pembagian jenis variasi bahasa terakhir yaitu dari segi sarana, di mana terdapat 2 bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa merupakan penetapan bahasa atau variasi menjadi bahasa yang standar yang digunakan dalam komunikasi formal dalam suatu wilayah geografis.
Perencanaan pembakuan bahasa ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu jenis pemilihan, di mana akan adanya penetapan bahasa dan pengembangan bahasa. Yang kedua, konsep perencanaan bahasa, di mana menggunakan pendekatan instrumental dan pendekatan sosiolinguistik. Yang ketiga, pertimbangan praktis tentang siapa yang membakukan atau bagaimana proses pembengkuannya. Yang keempat, ada beberapa pertimbangan lain seperti analisis rugi laba dan analisis keberterimaan. Dan yang terakhir yaitu struktur linguistik bahasa baku itu sendiri. Proses pembakuan bahasa terbagi atas 4, yaitu pemilihan, kodifikasi, penjabaran fungsi, dan persetujuan. Selain itu, ada pengertian tentang bahasa baku. Bahasa baku merupakan salah satu variasi bahasa yang disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan benarnya bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi. Fungsi bahasa baku ada 4, yaitu pemersatu, pemisah, harga diri, dan kerangka acuan. Adapun pemilihan ragam baku terbagi atas 5, yaitu otoritas, bahasa penulis terkenal, logika, demokrasi, dan bahasa orang terkemuka. Bahasa Indonesia baku terbagi atas 4 segi. Yang pertama dari segi pelafalan yaitu pelafalan seperti pelafalan penyiar TVRI dan RRI. Yang kedua dari segi ejaan seperti ejaan bahasa baku. Yang ketiga dari segi tata bahasa yang berdasarkan buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan yang keempat dari segi kosakata, di mana dilihat dari ejaan, pelafalan, bentuk, dan sumber pengambilan. Selanjutnya, pembahasan tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran behavioral. Latar belakang perkembangan metode audiolingual. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Charles Fries. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris sebagai karyawan militer dan tentara Amerika Serikat yang akan dikirim ke luar negeri. Ternyata, institut ini dianggap sangat berhasil dalam mengembangkan program pembelajaran bahasa Inggris. Sejak saat itu, hampir di seluruh daratan Amerika dan Eropa berkembang dengan pesat suatu metode pembelajaran bahasa Inggris yang dikenal dengan nama metode audiolingual. Landasan teori kebahasaan metode audiolingual terbagi atas 5. Yang pertama yaitu bahasa adalah ujaran. Yang kedua, bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. Yang ketiga, ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Yang keempat, bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asli, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh penutur asli tersebut. Dan yang kelima, struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa lain. Nuansa sosiolinguistik dalam penerapan metode audiolingual. Penganjur metode audiolingual ini memanfaatkan butir-butir sosiolinguistik untuk membersihkan dan mengobati bahasa siswa dari pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu. Untuk keperluan itu, guru atau pengajar bahasa target hendaknya mengenal jika perlu menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu yang dikuasai siswa. Pengenalan guru bukan hanya pada butir-butir kebahasaan, namun juga mencakup bagaimana pemakaian bahasa tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, guru hendaknya memahami aspek sosiolinguistis bahasa pertama siswa sekaligus bahasa target. Prosedur penggunaan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa terbagi dari beberapa bagian, yaitu penyajian dialog singkat, pelatihan lisan dialog, tanya jawab, pengkajian, penarikan simpulan, aktivitas interpretatif, aktivitas produksi lisan, pemberian tugas tertulis, dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara lisan. Nuansa sosiolinguistik dalam penerapan pendekatan komunikatif. Ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu atau tuturan bahasa secara tepat. Yang kedua, berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. Yang ketiga, pembelajar tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. Yang kelima, frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Dan yang keenam, selalu memantau ajarannya sendiri dan ujaran penutur lain.
Rancangan skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik terbagi atas 3, yaitu pembelajaran keterampilan membaca pemahaman, yang kedua pembelajaran keterampilan bercakap-cakap, dan pembelajaran keterampilan melaporkan. Baiklah, dengan pembahasan terakhir tentang pendaya gunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka presentasi rangkuman hasil pembelajaran pada semester Juli-Desember tahun 2021 pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu dari segi pengucapan dan penyampaian isi materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.